Sobat calon guru semuanya, memang salah satu penentu untuk kita bisa diangkat menjadi P3K 2024 itu adalah ketersediaan formasi yang ada di Pemda kita. Nah, di sini sudah ditentukan untuk nanti pengisian formasi P3K 2024 difokuskan 100% untuk kuota tenaga honorer atau tenaga non ASN, dan juga di sini nanti tidak ada passing grade ya. Namun untuk penentuan kelulusan ini berdasarkan dari peringkat terbaik. Dan skemanya nanti akan ada yaitu yang diangkat menjadi P3K penuh waktu dan juga P3K paruh waktu. Pada video ini kita akan memberikan update informasi terbaru, yaitu kabar gembira dari Menpan RB tentang pengangkatan P3K part-time atau P3K paruh waktu, teman-teman. Tentunya di sini nanti teman-teman tenaga honorer tidak perlu lagi khawatir jika di PHK ya. Bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, informasi pertama di sini kita kutip dari jpnn.com, yaitu Menteri Anas memastikan sebagian honorer nanti akan menjadi P3K part-time atau P3K paruh waktu. Seperti yang kita kutip dari Makassar, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN RB, Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa status kepegawaian hanya tinggal dua jenis ASN, yaitu PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Adapun P3K nantinya terdiri dari dua jenis, yaitu P3K penuh waktu dan P3K part-time ya, atau P3K paruh waktu. Nah, satu adalah PNS, yang kedua adalah P3K. Kalau tidak PNS ya nanti P3K otomatis diberhentikan ya. Nah, ini teman-teman untuk informasi terbaru yang kita kutip dari Makassar. Jadi di sini nanti hanya ada dua jenis kepegawaian, yang satu PNS, yang kedua ini adalah P3K. Jadi kalau tidak PNS ataupun juga tidak P3K otomatis nanti akan diberhentikan. Kemarin sudah kita putuskan di Undang-Undang ASN ketika dibahas sebagai P3K nanti ada dua status ya, yaitu P3K penuh waktu dan juga P3K paruh waktu. Ini kata Menteri Azwar Anas seusai kegiatan menyapa dan mengajar ASN di ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan ya. Kemudian Menteri Anas mengatakan hal tersebut saat ditanya mengenai status pegawai honorer di tingkat birokrasi pemerintah pusat, provinsi maupun juga daerah, apakah sudah dihapus permanen. Menteri Anas menjelaskan bagi daerah yang anggarannya belum siap, maka status honorer yang ada sekarang ini nanti akan naik ya, yaitu menjadi P3K paruh waktu. Bagi daerah yang sudah punya anggaran cukup, mereka bisa diseleksi untuk dinaikkan, yaitu menjadi P3K penuh waktu. Jadi dengan demikian, dengan status yang beralih ini mereka tidak di PHK. Tetapi kita sekarang sudah menutup ya, tidak boleh ada penerimaan dengan atas nama apapun, kecuali nanti atas seizin dan berbagai kebutuhan yang lain. Ini kata Menteri Azwar Anas. Pada kesempatan yang sama, dia kembali mengingatkan aparatur sipil negara atau ASN untuk lebih efisiensi anggaran, utamanya pada biaya perjalanan dinas, karena dinilai akan terus memberatkan keuangan negara dan juga daerah. Dan tadi diminta ketika sudah buka nomor akses, yaitu untuk Zoom rapat virtual ini bisa juga hybrid ya, tidak perlu ke Jakarta supaya perjalanan dinasnya nanti akan bisa diteken ujarnya. Nah, kemudian untuk informasi ini terkait tentang efisiensi anggaran untuk perjalanan dinas yang awalnya itu luring ya, ini disarankan untuk menggunakan Zoom saja. Nah, berikutnya di sini kita simpulkan bahwasannya untuk di sini nanti teman-teman yang tidak lulus seleksi sepertinya akan diangkat menjadi P3K paruh waktu, dikarenakan mulai 2024 ini nanti hanya ada dua jenis kepegawaian ya, yaitu PNS dan juga P3K. Yang nggak lulus ini nanti akan diangkat menjadi P3K meskipun masih paruh waktu. Dan namun kalau misalkan kita cek kembali ya untuk informasi sebelumnya, yaitu terkait tentang siapa sih honorer yang bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu manakala tidak lulus seleksi P3K yang penuh waktu, maka di sini disampaikan bahwa yang dimaksudkan dengan tenaga honorer tersebut itulah yang sudah dalam masuk database BKN. Bahwa mereka yang bisa diselesaikan di tahun ini adalah yang telah terdaftar atau masuk di dalam database BKN.
Jadi kabar gembira bagi teman-teman yang sudah masuk dalam database BKN, jika nggak lulus nanti otomatis akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu ya. Dan ketika nanti sudah memenuhi syarat ataupun juga terdapat ketersediaan anggaran dan juga formasi, maka akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Dan sedangkan untuk nanti urutan pengisian formasi pada seleksi P3K 2024 itulah seperti ini 100% kuota bagi tenaga honorer atau tenaga non ASN. Nah selanjutnya kalau misalkan kita ini melihat kembali ya, yaitu terkait tentang prinsip pengadaan ASN 2024, ini adalah untuk P3K nanti diutamakan untuk penyelesaian tenaga non ASN. Untuk penyelesaian makanya di sini kuota 100% diberikan untuk non ASN. Jadi untuk fresh graduate ini nggak bisa mendaftar P3K, dan untuk fresh graduate nanti bisanya itu mendaftar di CPNS. Mengapa demikian? Dikarenakan untuk formasi seluruhnya dari P3K ini diperuntukkan bagi teman-teman yang tenaga honorer ya. Nah selanjutnya di sini tenaga honorer yang dimaksudkan itu adalah yang sudah masuk dalam database BKN. Jadi untuk hasil pendataan non ASN 2022 kemarin itu yang awalnya 2,3 jutaan ini sudah banyak yang lulus, sehingga sekarang totalnya itu sekitar 1,7 jutaan. Dan inilah nanti ketika nggak lulus itu berpotensi akan diangkat menjadi P3K paruh waktu ya. Nah di sini juga disampaikan bahwasannya untuk P3K nanti yang akan diselesaikan termasuk juga yang nggak lulus P3K penuh waktu dialihkan menjadi P3K paruh waktu, itu adalah semua tenaga non ASN ya. Jadi semua tenaga non ASN ini nanti dapat diangkat menjadi P3K, baik itu penuh waktu jika tersedia formasi, jika kurang formasinya maka diangkat menjadi P3K paruh waktu. Namun kita harus ingat bahwasanya di sini ada perkecualian ya, yaitu kecuali yang pertama tenaga honorer yang tidak masuk database BKN. Dengan demikian dapatlah dikuatkan bahwasanya untuk yang diangkat menjadi P3K paruh waktu ketika nggak lulus ini nanti adalah tenaga honorer yang sudah masuk dalam database BKN yang sejumlah 1,7 jutaan ini. Sedangkan yang tidak masuk database BKN ini masuk dalam perkecualian ya. Artinya sepertinya tidak bisa untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu ketika nggak lulus seleksi. Dan kemudian di sini adalah berikutnya tenaga yang dapat dialihdayakan ataupun juga outsourcing. Jadi tenaga outsourcing ini nanti tidak bisa untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu maupun juga penuh waktu ya sepertinya. Dikarenakan di sini sebagai contohnya itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang ada pada bidang kebersihan, kemudian juga bidang pengamanan dan juga transportasi ya. Nah, namun teman-teman di sini nanti yang ingin diangkat menjadi P3K paruh waktu ketika nggak lulus seleksi di sini harus melakukan pendaftaran. Jadi teman-teman nanti harus ikut proses seleksi ya untuk mendapatkan nomor induk P3K, baik itu yang penuh waktu maupun juga paruh waktu. Nah semoga saja di tahun ini kita diangkat semua ya, entah itu P3K penuh waktu maupun juga paruh waktu.